dalam Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Penghalang dan keberhasilan dalam penginjilan. Anda tahu siapa Yunus? Dan saya memberi tema penghalang dan keberhasilan dalam penginjilan. Kalau ada dalam kelas saya dan kakak-kakak kelas tingkat saya sudah tahu, saya itu bergerak di bidang penginjilan. Ya. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Bogor, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma ada di Sumatera, bukan ada di Papua, bukan cuma ada di Kalimantan dan Sulawesi dan Maluku, tapi kami ada juga sampai ke luar negeri. Setiap kami berangkat pelayanan ada 12 hari. Satu hari kami tiba belum dihitung dengan kami ada pelayanan di sana. Karena di sana kami ada 10 hari rutin. Setiap hari kami penginjilan. Ya, dan itulah tugas saya. Kalau ada bersama dengan orang lain, di saat saya ada di pasar, saya ada di mall, saya sementara berjalan, setiap ada orang, ada kesempatan, saya menyampaikan Injil. Yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Yang pertama di sini 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bangunlah dan pergilah. Saya sampaikan di sini berdasarkan teks kebenaran firman Tuhan. Bangunlah dan pergilah. Ayat 2, bila saudara lihat di situ ada kalimat bangun dan pergilah. Berarti saya berusaha untuk menyampaikan eksposisi ini apa yang ada di dalam teks kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut dengan mengekspos apa yang ada di dalamnya. Anda tahu apa itu ekspos? Ekspos itu mengeluarkan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita uraikan sehingga kebenaran firman ini tidak menyimpang dari kebenaran. Amin. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Kita tidak tahu apakah Yunus sementara berjalan, kita tidak tahu apakah Yunus sementara tidur, dan kita tidak tahu apakah Yunus sementara duduk. Kebenaran firman Tuhan datang kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada. Ya, luar biasa. Bangunlah. Dalam pasal pertama sampai dengan keempat ada 2 kali dikatakan di situ bangunlah. Di dalam pasal 3 juga Anda lihat di situ bangunlah dan pergilah. Allah ingin supaya Yunus ini bangun. Berarti di sini apakah Yunus sementara tidur dan dia berkata, Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah. Entah dia duduk, entah sementara berjalan, tetapi intinya supaya Yunus berangkat dan pergi untuk tugas panggilan yang sangat hebat dan luar biasa itu. Tidak ada tugas yang luar biasa dan hebat itu, hanyalah tugas pelayanan untuk menginjili. Yes. Amin. Saat Yesus naik terangkat ke sorga, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Lanjut di situ diajarkan, dibaptis untuk menjadi murid Yesus. Ya. Niniwe ini adalah kota yang besar, kota yang mengagumkan sekali. Ada banyak orang yang ada di dalam Niniwe itu, penduduknya sangat banyak, dan dikatakan 3 hari perjalanan kalau kita sanggup mengelilingi kota Niniwe itu. 3 hari. Berarti kota yang sangat besar, dan dikatakan kota yang sangat mengagumkan sekali. Ada banyak menara-menara yang tinggi yang ada di tengah-tengah kota Niniwe itu. Dan disitulah Allah berkata kepada Yunus, bangun dan pergi. Saya patut mengucap syukur dengan kehadiran Anda di tempat ini.
Sejak Anda merespon panggilan Tuhan, Anda ada di kota masing-masing, Anda ada di daerah masing-masing, Anda ada di provinsi masing-masing, dan Anda respon panggilan Tuhan, bangun dan pergilah. Tetapi sebelum kalian ada dalam pelayanan tugas yang sangat besar, yang sangat mulia ini, Tuhan ingin agar kalian dibentuk di tempat ini. Proses pembentukan tidaklah mudah. Bagaimana proses selama ada di IKAT? Paling banyak enak atau susahnya? Kalau ikut 50-50%, enak 50%, susah 50%. Coba. Atau ada 70% yang enak dan 25% yang susah. Paling banyak mana? Berapa persen yang susah, berapa persen yang senang? Jujur saja, jujur. Coba angkat tangan yang susah 25%. Enggak ada. Yang susah 40%. Yang susah 50%. Yang susah 60%. 70. Ya, mulai dari 70 sudah mulai angkat tangan. Berarti memang kesulitan itu ya, saya sudah nggak tanya lagi. Yang 80, 90 sampai 100. Berarti sisanya ada di 80 dan 90 dan 100. Adik-adik yang ada di sana 75%. Berarti kalian yang tidak angkat tangan 80 sampai 100. Tapi kalau kalian datang pada Tuhan saat berdoa, ada ketenangan enggak? Pasti ada. Ingat, pada saat Yunus dipanggil oleh Tuhan, dalam panggilan Tuhan kepada Yunus, Allah berdaulat di dalam panggilan itu. Dan pada saat Yunus ada dalam pelarian, Allah juga berdaulat dalam panggilan, dalam pelarian itu. Dan pada saat Yunus melayani pekerjaan Tuhan, Allah juga berdaulat dalam pelayanan itu. Ya, yang pertama di sini yang saya katakan bagaimana Allah berkata kepada Yunus, berserulah. Berarti Tuhan ingin supaya Yunus berseru, ada kasih, engkau harus kasihi bangsa ini. Sangat jelas sekali bagaimana Tuhan sangat peduli dengan bangsa Niniwe ini. Apakah Niniwe ini orang Israel? Tidak. Apakah Niniwe ini bagian daripada Yehuda? Tidak juga. Niniwe adalah bangsa di luar daripada Israel. Berarti mereka bukan termasuk daripada bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Allah peduli dengan bangsa ini. Allah berkata kepada Yunus, bangunlah dan pergilah, berserulah kepada bangsa ini, engkau harus selamatkan bangsa ini. Dalam arti Yunus harus ada dalam penginjilan kepada bangsa ini. Yunus sudah ada dalam pikiran Yunus di sini. Sulit bagi saya Tuhan untuk menginjili bangsa yang keras kepala ini, bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh, terlalu banyak kejahatan di dalam bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata kepada Yunus, kejahatan mereka sudah sampai kepada. Kejahatan berarti apa yang mereka buat sudah terang benderang di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi kejahatan orang-orang Niniwe ini. Dan oleh sebab itu Tuhan memilih Yunus. Tuhan tidak pakai orang lain, tetapi Tuhan memilih Yunus untuk pergi kepada bangsa. Tuhan tahu siapa Anda yang ada di tempat ini. Tuhan tahu segala kelemahan dan kekuatan Anda. Dan Tuhan mau pakai kalian seperti Tuhan mau pakai Yunus. Amin. Sekali lagi, kejahatan bangsa ini sudah terang benderang di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan karena kejahatannya telah sampai kepada. Bayangkan orang yang kita kasihi, terus dia berbuat jahat kepada kita. Ada pengkhianatan yang dia buat kepada kita, Anda senang atau tidak? Tidak. Yang berbicara orang yang kita kasihi siapa sih? Orang yang kita kasihi siapa yang pertama? Orang tua. Orang tua. Yang kedua? Orang tua. Orang tua.
Kamu bikin saya haus. Diambil, Pak. Enggak. Yang ketiga, yang kedua ada. Tadi kan dia ulang terus. Yang kedua siapa? Ayo cepat-cepat biar waktunya nggak terbuang cuma-cuma. Yang kedua siapa? Kalau ada kakak berarti adik, oke? Berarti sudah keberapa? Sudah kedua. Yang ketiga siapa orang yang kita kasih? Anak saudara. Ya, sanak saudara. Iya, ada sepupu, iya kan? Terus ada oma, ada opa, semuanya yang ada dalam keluarga papa dan mama Anda, begitu kan? Ya, seperti itu. Terus yang keempat siapa yang kita kasih? Pacar. Pacar. Siapa yang bilang pacar? Ayo berdiri. Yang bilang pacar berdiri. 1, 2, 3, berdiri, gaji, berdiri. Dia tingkat berapa? Kamu tingkat 1 bicara pacar. Kamu tingkat berapa? 3. Dia saja tingkat 3 tidak berbicara pacar. Kau yang masih tingkat 1 sudah berani ngomong bicara pacar. Intinya di sini bagaimana Allah yang begitu penuh dengan kasih, terus ada orang yang mengkhianati kasihnya, dia akan sedih terang benderang kejahatan Niniwe di hadapan Tuhan. Dan dia berkata kepada Yunus, pergilah, layanilah orang Niniwe ini. Luar biasa sekali. Mungkin Yunus akan kaget, kenapa Tuhan Engkau memilih saya? Mungkin saya akan siap kalau saya menginjili, saya melayani di tengah-tengah bangsa yang saya kasihi. Tetapi kenapa Engkau suruh saya melangkah ke negeri orang lain? Bangunlah dan pergilah. Inilah membuktikan bagaimana kita ada komitmen untuk beranjak, bagaimana kita harus bangun dan pergi melayani, berjalan untuk melayani, berjalan untuk menginjili, karena itulah yang ingin diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua di sini penghalang dan keberhasilan dalam penginjilan. Yang kedua, melarikan diri. Ya. Seringkali kalau berbicara tentang penghalang, orang sulit untuk bangun, orang sulit untuk berdiri, untuk berjalan melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang menghalangi penghalang-penghalang bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang menjadi penghalang adalah kalau kita tidur. Sulit untuk beranjak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada lagu yang lagu supaya ada menantang untuk penginjilan. Saya seringkali sedih. Anda boleh bernyanyi dengan terharu, menangis di tempat ini, tetapi tidak mau berangkat, bangun dan pergi. Apa lagu itu yang sering nyanyikan itu? Kalau mau penginjilan, sering ada lagu seperti itu. Jadikan kami satu. Jadikan kami. Bukan, ada lagi yang satu. Ya. Ini aku Tuhan. Ya. Pokoknya di sini menjelaskan bagaimana mau menyanyi terharu, emosi kita menggebu-gebu, tapi tidak mau bangkit dan berjalan. Itu yang paling disedihkan dan itu yang paling disayangkan. Yang kedua, melarikan diri. Nah, penghalang dalam penginjilan dan keberhasilan di sini menjelaskan tentang penghalang adalah melarikan diri. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Keterlaluan sekali Nabi Yunus ini. Tuhan pilih dia. Tuhan menginginkan Yunus. Tuhan datang berfirman khusus kepada Yunus, bukan kepada teman-teman Yunus,
bukan juga kepada keluarga Yunus, bukan ada tim pelayanan Yunus, tetapi khusus spesifik Allah datang dan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan pergi. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, pada saat Allah memanggil Yunus, Allah berdaulat. Ingat, Allah berdaulat dalam keadaan apapun kehidupan Yunus. Dan pada saat Yunus juga melarikan diri. Dan di sini dikatakan dengan jelas bagaimana, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Tarsis di sini dijelaskan melarikan diri ke Tarsis. Tarsis yang berada di barat, Niniwe yang berada di timur, berarti bertolak belakang sekali. Kalau kita mau cari tahu di manakah letak Tarsis pada waktu itu, mungkin di daerah daratan Spanyol. Berarti jauh sekali, dan dikatakan di sini dia membeli tiket sendiri untuk perjalanannya menuju ke Tarsis. Mungkin kalau dia ikut panggilan Tuhan, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Tiketnya, uang makannya, uang jalan mungkin Tuhan sudah siapkan. Tetapi di sini Yunus lebih memilih lari dari hadapan Tuhan. Lebih baik dia berdosa daripada dia ada dalam hadirat Allah. Inilah yang menjadi penghalang. Seringkali kita malas untuk berangkat penginjilan. Seringkali kita malas untuk melayani Tuhan. Karena apa? Lebih baik kita melarikan diri dari hadapan Tuhan. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Yunus merasa bagaimana dia sudah lolos. Yunus merasa bagaimana dia sudah bebas. Dia pikir mata Tuhan tidak bersama dengan dia. Dia pikir Tuhan tidak berdaulat pada saat dia melarikan diri. Tetapi Yunus salah sekali. Setelah semuanya beres, kapal mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Mungkin dalam beberapa jam Yunus merasa aman dan tenang. Mungkin satu hari Yunus lebih merasa, saya sudah lolos dari hadapan Tuhan. Inilah seorang pribadi Yunus. Mungkin dia berkata lebih baik dia berdosa daripada dia mau melayani kota, negara yang sangat dibenci oleh negaranya juga. Itulah yang menjadi alasan Yunus melarikan diri. Yunus bersikeras, dia tidak mau menginjili bangsa yang dibenci oleh bangsanya. Yunus terlalu berlebihan mencintai daerahnya. Dia terlalu fanatik dengan daerahnya. Dia lebih sayang dengan bangsanya. Dia lebih suka dan sayang terhadap suku. Mungkin kalian juga akan berkata, lebih baik saya kalau selesai sekolah, saya mau kembali ke Papua. Saya mau kembali ke Manado. Saya mau kembali ke Nias. Saya mau kembali ke Maluku. Saya mau kembali ke Batak. Saya mau melayani keluarga saya. Saya mau melayani suku saya. Ingat, dengan peristiwa ini membuktikan bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain dan suku-suku lain. Ada banyak pelajaran yang kita temukan di dalam kitab Yunus ini. Allah mau membongkar sifat dan sikap kita yang terlalu fanatik dengan daerah dan suku kita. Siapa yang setelah selesai kuliah mau melayani di tempat yang lain? 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Berarti sisanya mau kembali. Sebenarnya Tuhan sementara berbicara dan terus berbicara kepada kalian. Sementara kalian dibentuk, ada banyak orang yang bersaksi dan kalian dengar kesaksian-kesaksian mereka, panggilan pelayanan mereka. Dari kota asal mereka Tuhan bawa ke kota yang bukan asal mereka. Dan di sini Tuhan sementara membentuk.
Ada kitab Yunus yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Ada kitab Yunus yang menjadi berkat bagi kita semua. Melayani, bukan kita mau kembali ke daerah kita. Biar sajalah pendeta-pendeta di sana yang urus daerah kita. Sudah banyak pendeta-pendeta di sana yang melayani daerah kita. Sekarang kita mau berangkat pergi melayani, bukan di tempat kita. Ya, inilah alasan bagaimana Yunus lari dari panggilan Tuhan. Enak-enaknya, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan segala muatan kapal itu mereka buang untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Dikatakan tidur dengan nyenyak, luar biasa sekali. Orang yang ada di atas kapal dalam ketakutan. Intinya mereka sengsara. Kenapa kalau kapal itu hancur semuanya akan mati? Karena mereka sudah berada di tengah-tengah laut, gelombang yang dahsyat akan menghancurkan kapal itu. Yunus tidur dengan nyenyak. Orang kalau melarikan diri seperti itu sifatnya, masa bodoh, cuek, nggak mau peduli dengan orang lain. Kalau sementara melarikan diri, sama dengan di sini. Mungkin kira-kira seperti itu. Kalau lagi cuek, lebih baik tidur. Kalau ada tugas, lebih baik tidur. Sudah diberikan tugas oleh setiap dosen. Kalian cuek, kalian masa bodoh, sudah sama kalian dengan Yunus. Sudah tidur di paling bawah, sudah tarik selimut, sudah lipat, sudah kaki lututnya sudah angkat mau dekat ke jidat. Dia nikmati itu kesenangan, dia nikmati tidurnya dengan nyenyak. Padahal kapal sementara dihantam oleh badai. Seringkali begitu kan, cuek, masa bodoh. Nanti datang teman bangunkan, baru kalian bangun. Yunus datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan menyindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, dalam pelarian ada banyak peristiwa yang terjadi bagi Yunus dan bagi orang lain. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, akhirnya Yunus yang kena undi. Karena apa di sini menjelaskan bagaimana dalam peristiwa itu orang-orang pada zaman itu masih menjalankan undi. Undi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kalian lihat ada di mana? Kisah para rasul. Ya. Sebelum kisah para rasul apa? Ayo. Sebelum kisah para rasul. Proses penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus. Di depan mata Yesus mereka buang undi. Kebiasaan mereka buang undi. Dan akhirnya Yunuslah yang kena undi. Yang ketiga di sini, takut akan Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsamu? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dan Yunus terus terang bagaimana dia seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dan dia jelaskan secara rinci bagaimana dia berada di dalam kapal itu. Luar biasa. Pengalaman dan keberhasilan dalam penginjilan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ya, ada interaksi
yang sangat baik dan sangat jelas antara Yunus dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Berikut, dan bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus sangat paham dengan sifat Allah. Yunus mengerti dengan segala kedaulatan Allah. Dan dia tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Allah yang memilih Yunus untuk berangkat ke Niniwe. Tetapi dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sekali lagi, dia berpikir lebih baik dia berbuat dosa. Ini membuktikan bagaimana dalam pelariannya Allah tetap berdaulat. Allah berdaulat bagi kalian pada saat Allah memanggil kalian. Dalam proses selama diikat ini, Allah tetap berdaulat. Ingat, kedaulatan Allah itu akan tetap berlaku dalam panggilan, dalam pelarian Yunus. Dan jangan coba-coba kita lari dari Tuhan, karena Allah tetap ada dengan kalian. Ini yang dimaksud bagaimana Allah berdaulat dalam segala kehidupan kalian. Kalian mau berangkat pelayanan terus mau pacaran diam-diam, Allah ada di sana. Kalian mengaku ke ibu asrama, kalian berangkat mulai dari siang, dan kalian tiba di tempat pelayanan sudah jam 8 malam, Allah ada dari jam 12 sampai jam 7 malam. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Berdaulat berarti Allah ada bersama dengan kalian. Terang benderang di mata Tuhan segala apa yang kita buat. Terang benderang segala kejahatan Niniwe, dan Allah lihat semuanya itu. Anda berbuat dosa, terang benderang mata Allah melihat kalian berbuat dosa. Jangan coba-coba. Anda mungkin tetap berada di ikat, Anda mungkin tetap diproses di ikat ini. Tetapi kalau Anda berbuat dosa terang benderang di hadapan Allah, tanpa Anda sadari, Anda mulai ada dalam pelarian seperti Yunus. Jangan kalian pikir kalau pelarian itu kalian keluar dari ikat, kalian tidak ada lagi di ikat. Pelarian itu termasuk pikiran dan dosa kalian. Jangan coba-coba, karena Allah berdaulat dalam kehidupan kalian. Seperti bangsa Niniwe, kejahatan mereka terang benderang, dan oleh sebab itu Allah memakai Yunus, dan Allah tahu siapa Yunus. Makanya Allah pilih dia. Dalam pelarian pun Allah tetap ada dengan Yunus. Allah tetap memilih dia dan Allah memakai dia. Yunus pikir dia sudah bebas. Yunus pikir dia sudah merdeka, sudah lari dari panggilan Tuhan. Tidak, Allah terus bersama dengan dia. Jangan pikir kalian sudah berbentuk, sudah responi panggilan Tuhan, dan kalian mau melarikan diri. Mungkin 1-2 tahun kalian belum mengalami konsekuensinya, tetapi tahun-tahun berikutnya kalian akan mengalami dan kalian akan sadar. Pengalaman itu selalu ada, penyesalan itu ada di kalau menyesal sudah di awal itu bukan penyesalan. Itu disebut pendaftaran. Itu pun kalau diterima Anda mendaftar. Berikut pengakuan Yunus di sini, ayatnya yang ke-9 sekali lagi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Seharusnya kalian itulah melakukan hal ini. Kalian selalu memandangkan bagaimana kalian takut akan Tuhan. Kalian anak Tuhan, kalian hamba Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Bukan cuma pada saat susah kalian datang kepada Tuhan, tetapi setiap detik kalian harus berkata, saya hamba Tuhan, saya takut akan Tuhan. Amin. Jangan sudah ada di mall, kalian lepaskan dulu status hamba Tuhan.
Saya tidak takut Tuhan. Saya mau keren-keren dulu seperti orang lain. Kalau perempuan gaya-gaya sudah seperti perempuan Korea, terus yang cowok-cowok juga ikut seperti orang-orang Korea. Kalian lupa kalian adalah hamba. Ya, aku takut akan Tuhan. Berikut ada pertobatan. Ayatnya yang ke-13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Sudah ada pengakuan pun, laut belum tenang. Kalau Yesus bersama dengan murid-muridnya, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, laut langsung menjadi tenang. Tapi ini Yunus sudah mengaku, saya ini orang Ibrani, saya takut akan Tuhan. Intinya dia berkata, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang nabi. Laut masih bergelora. Memang seperti itu seorang hamba Tuhan. Kalau ada masalah, kita sudah mengaku dosa kita, tetapi konsekuensi tetap ada. Laut masih bergelora. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, akhirnya orang-orang yang ada di kapal pertama kali mereka berseru nama Tuhan. Nama Tuhan yang sembah oleh Yunus. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Akhirnya mereka mengaku kepada Tuhan yang disembah oleh Yunus. Ada pertobatan. Ya, pada saat mereka susah, daripada mereka mati, mereka berseru kepada Tuhan, mau kita apakan orang ini? Bila mana terjadi kepada kita kalau kita berbuat dosa, sebenarnya kita ingat kalimat orang-orang yang ada di kapal ini. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, kita ingat kalimat-kalimat ini. Seringkali kalimat itu boleh tertuju kepada saya dan saudara. Kalau kita berbuat dosa, kita harus ingat, mungkin orang-orang yang ada di kapal itu juga berbicara kepada kita, mau mereka apakan kita ini yang pernah berbuat dosa. Coba kalian bayangkan seperti itu, ditujukan kepada pribadi kalian. Kalau kalian berbuat dosa, orang-orang yang ada di kapal itu berkata, mau kami apakan orang ini? Mau kami buat apa Yunus ini? Kita kembalikan ke diri kita. Orang-orang berkata kepada diri kita, mau kita apakan hamba Tuhan ini? Yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menjadi hamba Tuhan, yang sudah mengikuti panggilan Tuhan. Mau kita apakan orang ini? Sering kita juga harus berkhotbah kepada diri kita sendiri, supaya kita sadar bahwa kita juga seharusnya harus dihukum. Berikut. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengaum. Allah berdaulat dalam pelarian Yunus. Luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita yang dicampakkan? Bagaimana kalau kita yang mengalami konsekuensi akibat dosa, akibat kesalahan, yang seringkali terpikir untuk melari daripada Tuhan, yang seringkali terpikir untuk lari jauh daripada Tuhan, yang seringkali terpikir saya tidak mau melayani lagi, yang seringkali terpikir saya seringkali membohongi dosen. Itu yang sering kita buat sebagai anak-anak mahasiswa. Dan coba kalimat orang-orang yang ada di kapal itu ditujukan kepada saya dan saudara. Mau diapakan kita ini yang hamba Tuhan, yang sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi masih ada terus dalam dosa. Kita bayangkan kita yang diangkat, dilempar ke dalam laut, dan Yunus mengalami hal itu. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasab mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Bukan cuma pertobatan, tetapi mereka mempersembahkan sesuatu yang berarti kepada Tuhan. Akhirnya mereka bertobat. Dalam peristiwa di dalam kitab Yunus ini. Dan akhirnya maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pada saat 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan, kemana orang-orang yang sudah bertobat ini? Ada tafsiran yang berkata ada yang sudah tiba di Niniwe, ada juga yang tiba di kota-kota yang lain. Dan orang-orang yang tiba di Niniwe sudah menceritakan bagaimana peristiwa mereka yang ada di dalam kapal bersama dengan seorang yang bernama Yunus, orang yang takut akan Tuhan. Dan dia sudah jelaskan kronologis pada saat Allah memanggil Yunus, dan pada saat Yunus lari dari panggilan Tuhan, dan pada Yunus ada di dalam kapal itu, dan pada saat dia mengaku bagaimana dia seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan bagaimana dia dilemparkan ke dalam laut. Itu yang mereka ceritakan kepada orang banyak. Dan barulah Yunus berada di Niniwe. Sekali lagi, izinkan saya di pasal yang ketiga untuk satu ayat ini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. 2 kali Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah dan pergilah. Tuhan tidak bosan-bosannya menyampaikan ini kepada Yunus. Sama seperti kebenaran firman Tuhan juga, Tuhan tidak bosan-bosannya selalu datang kepada kita dengan firman. Akhirnya Yunus bisa menyampaikan Injil ke kota Niniwe. Tetapi yang saya ekspos di sini hanyalah Yunus pasal yang pertama. Ya, bangunlah dan pergilah. Bagaimana Yunus melarikan diri? Dan yang berikut di sini, Yunus berkata bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan di kapal itu terjadi pertobatan. Eksposisi dari Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Semoga kita semua di tempat ini mendapat berkat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.